Syahputra 20 tahun, Agus Syahrudin, Awaludin 36 tahun, dan Kamilin 28 tahun. Mereka merupakan warga desa Teluk Rumbia, sementara satu orang lagi yakni Eko Handayani 27 tahun merupakan warga desa Rantau Gedang. Perkelahian bersenjata tajam tersebut mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan 3 lainnya mengalami luka serius. Korban meninggal yakni Eko Handayani, 27 tahun, warga Rantau Gedang yang mengalami luka bacok. Sementara 3 orang yang mengalami luka-luka yakni Bangun Angkat 60 tahun, Andi Syahputra 20 tahun, dan Kamilin 28 tahun. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Serambi Indonesia, ada Dede Rosadi yang akan memberikan laporannya. Selamat siang, Dede. Dede, bisa dijelaskan bagaimana kronologi perkelahian berdarah kali ini? Menurut informasi yang kami terima, bahwa perkelahian yang menyebabkan kematian dan luka berat ini terjadi akibat perebutan lahan pengambilan kayu di hutan. Hutan tersebut biasanya masyarakat sini menyebutnya Laitrup. Laitrup sendiri sebetulnya merupakan kawasan Suaka Marga Satwa Rawasingkil. Nah, menurut informasi yang kami terima, bahwa Bangun Angkat dan Eko sama-sama membuat jalan menuju titik lokasi pengambilan hutan yang sama. Namun pembuatan jalan itu tentu melalui jalur berbeda-beda. Nah, disitulah awal mula terjadi percekcokan di warung kopi, kemudian pada akhirnya puncaknya terjadi pada tanggal 10 Agustus lalu, ketika Bangun Angkat menemui Eko yang sedang membelah kayu di hutan tersebut, kemudian terjadi penganiayaan ringan. Eko yang tidak terima kemudian memberitahu abangnya dan datang kembali, dan terjadilah pertengkaran dan perkelahian menggunakan senjata tajam hingga Eko sendiri meninggal dunia dan Bangun Angkat mengalami luka berat, kemudian Andi Saputra juga luka berat, dan ada 2 orang lagi yang mengalami luka-luka. Dede, apakah betul dari yang terlibat ini, pelaku yang terlibat ini masih memiliki hubungan keluarga dekat? Menurut informasi dan sudah saya juga cek kepada PJ Kepala Desa Rantau Gedang, memang benar bahwa yang terlibat ini merupakan 2 kelompok berbeda dalam pengambilan kayu ini. Ada 8 orang semuanya. Kelompok pertama terdiri dari Bangun Angkat, Gondo, Andi Saputra, Agus, dan Syahrudin. Kemudian kelompok kedua Awaludin, Kamilin, dan Eko Handayani. Nah, Eko Handayani ini yang merupakan korban meninggal merupakan kakak beradik dengan Awaludin dan Kamilin. Awaludin sendiri merupakan menantu dari Bangun Angkat, sedangkan Andi yang merupakan korban luka parah merupakan anak dari Bangun Angkat, yang juga adik ipar dari Awaludin. Sesungguhnya 2 kelompok ini ikatan familinya masih sangat dekat. Demikian. Untuk saat ini kondisi korban bagaimana? Dari korban yang meninggal dimakamkan di mana, dan kemudian korban yang luka-luka saat ini seperti apa kondisinya? Untuk korban meninggal sendiri pada esoknya setelah hari kejadian langsung dikebumikan di kampung halamannya. Sementara korban luka 2 orang dirujuk ke salah satu rumah sakit yang ada di Banda Aceh karena lukanya cukup parah, tidak bisa ditangani di Aceh Singkil. Sementara 2 orang lagi yang mengalami luka saat ini masih dirawat di Aceh Singkil. Dan mungkin informasi juga saya koreksi bahwa yang luka ini ternyata informasi terbaru hari ini tadi saya dapat bahwa yang luka ini ada 4 orang. Satu Awaludin, kemudian Awaludin, Kamilin, dan Andi Saputra serta Bangun Angkat. Demikian. Berarti ada update mengenai korban yang luka-luka, yakni saat ini ternyata ada 4 orang ditambah Awaludin. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan penjabat Kepala Desa Rantau Gedang bernama Irwansyah Rizal. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Ya, saat pagi sekitar jam 9, warga saya berangkat untuk mengambil kayu olahan di hutan Laitrup. Sesampainya di lokasi pengolahan hutan pengambilan kayu, lalu saudara Bangun Angkat mendatangi lokasi saudara Eko Handayani, lalu terjadi keributan kecil atau keributan biasa. Kemudian setelah itu
almarhum Eko Handayani ini alias Ampe dengan abangnya Awaludin mencari abangnya satu lagi Kamilin yang berada di hutan. Setelah ketemu dengan Kamilin di hutan itu, di lokasi lain jaraknya agak jauh, Kamilin lalu memerintahkan, ayo kita datangi lagi dengan membawa senjata tajam bertiga. Saat mendatangi kembali saudara Bangun Angkat, disitulah terjadi perkelahian atau pembacokan. Cuman yang memulai belum tahu itu. Kalau dari runut kejadian itu, awal kejadian karena ada perkelahian biasa, lalu dibalas dengan membawa senjata tajam. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.